Kristus Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 dan 4. Hari ini Miss Wiwit dan Miss Agnes akan memimpin kalian di dalam chapel hari Jumat tanggal 10 September. Apa kabarnya kalian semuanya? Puji Tuhan, Miss Wiwit harap semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan tetap bersukacita. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang terlalu besar untuk diberitakan. Nah, sebelum kita mulai chapel, Miss akan ajak kalian semuanya untuk bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Miss Wiwit akan pimpin. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kami telah diberikan kesehatan yang baik dan hari yang baru untuk kami sambut. Tuhan, saat ini kami akan memulai chapel kami. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan penuh perhatian dan juga boleh memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Berkati Miss Wiwit, Miss Agnes, dan semua anak-anak yang ada di dalam meeting room ini Tuhan. Biarlah kami semuanya hari ini mendapatkan berkat yang luar biasa dari firman yang akan disampaikan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk lagu pertama, Miss Wiwit akan mengajak kalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Jesus, You're my number one. Tahu lagu itu kan? Yuk, kita akan memuji nama Tuhan, memberitakan kabar baik tentang Dia. Jesus, my number one. Wah, terima kasih anak-anak yang sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita.
Untuk lagu berikutnya, kita akan kembali bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Tahu ya lagu itu? Yuk, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Boleh tepuk tangan ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Allah kita begitu luar biasa. Dia begitu hebat. Dia mengasihi kita. Dan berita itu terlalu besar untuk kita ceritakan. Maukah kita menceritakan kasih-Nya? Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Kita akan satu di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu yang begitu luar biasa. Saat ini, biarlah Engkau tolong kami untuk bisa membuka mata hati kami, mendengar dengan telinga kami Tuhan, sehingga kami nanti mampu melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami doa dan mengucap syukur. Amin.
Halo Grade 3 and Grade 4. Nah, tadi kita udah bernyanyi, kita juga sudah berdoa dengan Miss Wiwit ya. Dan sekarang kita akan masuk ke khotbah kita untuk chapel hari ini. Ya, jangan bosan-bosan untuk chapel ya, oke? Dan untuk hari ini kita akan mempunyai tema itu adalah terlalu besar untuk diberitakan ya. Terlalu besar untuk diberitakan. Untuk hari ini ayat Alkitab kita itu, bagi yang bawa Alkitabnya sekarang depan screen, bisa diambil Alkitabnya, kita buka sama-sama Alkitab kita, yaitu dari Mazmur 40 ayat 6. Oke? Agar Miss yang bacakan di sini ya. Oke? Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah, coba kita perhatikan sekali lagi ya. Bagi yang membawa Alkitab sekarang depan screen-nya, silahkan buka Alkitabnya. Oke, kita baca sekali lagi nih. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk itu. Coba perhatikan. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Oke. Nah, seperti biasa ya, kita harus balik lagi kenapa ini ditulis kitab ini. Nah, latar belakangnya dulu, Mazmur ini ditulis oleh Daud ya. Kitab ini ditulis oleh Daud, Mazmur ditulis oleh Daud, yaitu ingin menyampaikan kepada pembaca ataupun kepada kita semua, kepada Miss dan kepada kalian yang sedang menonton ini, yang Grade 3 dan Grade 4, untuk pekerjaan tangan Tuhan yang sudah lalu ataupun lampau dan juga yang sekarang ini ya, yang mengatakan bahwa sungguh banyak pekerjaan tangan Tuhan yang sudah terjadi dalam dunia ini. Itu yang coba Daud ceritakan di kitab Mazmur ini gitu ya. Nah, Tuhan telah banyak melakukan kebaikan yang perbuatannya sangat besar bagi umat manusia, yang kadang kita tak habis pikir kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah, termasuk kepada kita, termasuk kepada Miss, dan juga termasuk kepada kalian-kalian yang sedang menonton sekarang ya, Grade 3 dan Grade 4. Nah, perbuatan-perbuatan itu, perbuatan baik itu yang diperbuat oleh Tuhan, itu adalah saksi atas kebaikan Allah dalam hidup kita. Nah, saking banyaknya itu kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itu kita tidak akan pernah kehabisan alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi tidak ada tuh namanya, misalnya tiba-tiba Miss bingung gimana caranya untuk list kebaikan Tuhan dalam hidupku. Misalnya di Bell Assignment gitu, Miss bingung, saya nggak tahu kebaikan Tuhan itu apa gitu. Nggak ada tuh seperti itu karena saking banyaknya. Nah, kita lihat nih ya, setelah kita tahu latar belakangnya, yaitu kita ingin tahu bahwa pekerjaan tangan Tuhan itu sangat banyak dan sangat baik dalam hidup kita dan juga dalam orang-orang yang sudah berlalu pada saat itu. Kita lihat God story-nya. God story-nya yang pertama, kita diajarkan untuk God is so good. Kita belajar tentang God is so good, oke? Yang pertama kita belajar God is so good, yaitu Allah sungguh baik dalam kehidupan Daud ataupun kehidupan kita. Contohnya apa ya? Contohnya, kalian mendengarkan sekarang. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak bisa punya kesempatan mendengarkan morning devotion tiap hari. Atau banyak sekali orang-orang tidak mempunyai kesempatan untuk mendengarkan chapel sekarang. Atau bahkan ada orang-orang di luar sana yang tidak bisa ikut sekolah dengan baik. Seperti kalian tiap hari yang punya kesempatan untuk bisa sekolah gitu. Itu termasuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita, yang kita rasa itu sangat biasa, tapi ternyata banyak orang merasa itu sangat luar biasa yang terjadi gitu. Nah, bahkan dengan kita bisa punya waktu sekarang bernafas ya, contohnya misalnya nih, Miss, kalau kalian lihat Miss Agnes kayak bernapas ya.
Nah, itu termasuk kebaikan Tuhan. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa dikasih kesempatan untuk bernafas. Nah, sehingga Daud berkata, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terlalu besar jumlahnya. Nah, ini bukan berarti itu Daud tidak mau memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, karena jumlahnya terlalu banyak. Jadi bukan karena itu, tapi Daud mau memberitakannya dan mau memberitakan segala perbuatan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Namun jumlah yang besar itu, yang menurut Daud itu besar, ternyata itu hanya sebagian kecil dari perbuatan Tuhan yang lebih besar. Jadi misalnya kita ceritakan segini nih, ternyata kebaikan Tuhan itu yang lebih lagi ke atas gitu, lebih lagi besarnya daripada yang kita rasakan seperti ini. Banyak yang kita tidak sadari dalam dunia ini ya. Nah, jadi di sini Daud ini maksudnya bukan dia tidak mau dalam memberitakan kebaikan Tuhan, tetapi dia merasa bahwa apa yang dia ceritakan itu hanyalah sebagian kecil dari begitu banyaknya kebaikan Tuhan. Nah, ini berarti kita tidak akan pernah kehabisan bahan untuk menceritakan ataupun bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, gitu ya. Nah, yang kedua, kita belajar tentang Allah hebat ataupun berkuasa. Oke, yang pertama tadi kita belajar God is so good. Yang kedua, kita belajar Allah hebat ataupun berkuasa. Oke, ada 2 poin nih, jangan lupa ya God story-nya. Yang pertama, God is so good, Miss ulangi lagi. Yang kedua, Allah hebat ataupun berkuasa. Nah, perbuatan Tuhan itu ajaib sekali. Dan tujuan Allah itu melakukan pekerjaan ataupun karyanya itu sungguh tidak terduga. Dan tujuannya untuk kebaikan kita, ya. Jadi begitu banyak perbuatan Tuhan yang sangat ajaib dalam hidup kita, yang kita bahkan tidak sadar itu tuh ajaib sebenarnya. Dan kita sungguh itu merasa biasa aja, tapi ternyata itu demi kebaikan kita. Padahal kita udah mengeluh, tapi Tuhan bilang tetap lakukan. Tuhan tetap bikin jalan sama kita untuk kita lakukan. Contohnya itu belajar. Seringkali Miss, Mister, ini susah. This is so difficult, Miss. This is so difficult, sir. I can't do it. I think I don't need to learn about this. Nah, misalnya ngomong seperti itu. Tapi Tuhan kasih waktu sama kita. Tuhan kasih waktu sama grade 3 dan grade 4 untuk belajar. Nah, itu perbuatan tangan Tuhan yang sangat besar untuk hidup kita, demi kalian mempunyai masa depan yang lebih baik dalam kedepannya, supaya kalian bisa belajar, supaya kalian bisa tahu tentang apa yang di sekolah, dan juga tentang dunia ini kalian bisa belajar gitu, tentang pekerjaan tangan Tuhan kalian bisa pelajari gitu. Nah, dari situ yang kita tadinya mengeluh, kita tuh jadi belajar sebenarnya dibuat Tuhan tentang apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, oke ya. So, the God story-nya itu ada 2. Yang pertama, God is so good. Yang kedua, kita belajar Allah sungguh hebat ataupun berkuasa. Oke, setelah latar belakang, setelah God story, kita masuk ketiga, yaitu connect to Jesus. Apa hubungannya, Miss, sama Yesus? Apa hubungannya sama pekerjaan Yesus gitu? Nah, untuk connect to Jesus-nya, dari keturunan Daud, yaitu yang menulis kitab Mazmur ini, akan lahir Mesias, ya, yang dijanjikan, yaitu Yesus, ya. Mesias yang dijanjikan, yaitu bernama Yesus. Oke, sehingga kita harus ingat bahwa karya yang paling luar biasa, sangat perfecto sudah dikerjakan, yaitu karya keselamatan, gitu ya. Dimana kita sudah diselamatkan dari dosa. Nah, Yesus sudah mati di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia. Coba bayangkan ya, Tuhan Yesus yang tidak mempunyai dosa, dia menebus kesalahan manusia, dia menebus kesalahan Miss
Dia menebus kesalahan anak-anak yang lagi mendengarkan sekarang. Dia juga menebus kesalahan kita. Dia menebus kesalahan grade 3 dan grade 4. Dia disalib dan dia demi dosa-dosa orang lain. Nah, dosa-dosa anak-anaknya, yaitu kita, ya, bukan dosa dia sendiri. Itu adalah karya yang sangat besar dalam hidup kita yang sudah terjadi. Kita sudah diselamatkan dari dosa. Itu connect to Jesus-nya ya. Oke, tadi kita udah latar belakang God story. Kita juga udah tahu apa hubungannya kepada Yesus alias connect to Jesus. Terus apa yang harus kita lakukan, Miss? Jadi Miss, apa aplikasinya yang bisa saya kerjakan dalam hidup kita? Kalau saya tahu latar belakangnya itu, kalau saya tahu God story-nya itu, kalau saya tahu connect to Jesus-nya itu, so what? Jadi Miss, apa yang harus saya lakukan gitu? Nah, aplikasinya dalam hidup kita yang bisa kita kerjakan yang begitu nyata, yaitu yang pertama, percaya kepada Allah dan firman Tuhan. Nah, pasti kalian udah berapa kali sama guru-guru yang lain juga diceritakan trust in Jesus, trust in Jesus, trust in God. Tiap hari, tiap morning devotion selalu muncul, hampir setiap hari munculnya itu trust in God, percaya kepada Tuhan. Tapi seringkali kita tidak menerapkan itu. Contohnya adalah ketika kita kesusahan belajar, habis itu menyerah. Nah, ketika kita kesusahan belajar dan kita langsung menyerah dan kita merasa, saya nggak bisa, Miss, mendingan udahlah, saya nggak bisa, Mister, I can't do it, I cannot do it, so later on lah gitu. Nah, seperti itu misalnya, nggak percaya kalau Tuhan mengatakan bahwa kita itu spesial dan bisa mengerjakan pekerjaan tangan Tuhan. Nah, asal kita mau berusaha ya, oke? Nah, yang pertama kita belajar tentang percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang kedua kita belajar untuk mengaplikasikan, menyadari bahwa Tuhan itu melakukan banyak perbuatan ajaib. Nah, dengan cara kita itu bisa bersyukur. Kita bersyukur bahwa berkat yang sudah kita terima itu tidak dapat dihitung jumlahnya. Nah, kita bersyukur kalau sekarang bahkan kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kalau sekarang kita masih bisa sekolah. Kita bersyukur bahkan kita masih bisa ngerjain assignments. Banyak orang di luar sana yang nggak bisa, bahkan mereka mau punya PR, tapi mereka tidak punya PR. Mereka tidak punya kesempatan untuk sekolah. Tapi kita dikasih Tuhan untuk kesempatan untuk sekolah, gitu ya. Oke, nah yang ketiga kita belajar tentang taat dan memberitakan kasih kebaikan Tuhan yang ajaib kepada orang lain. Gimana, Miss, cara memberikannya? Memberitahukan orang kalau Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita misalnya. Ya jangan juga kalau misalnya kalian memberitakan itu dengan cara kalian stop orang lain ketika ngomong, ya Tuhan itu sangat baik. Tidak seperti itu juga. Tapi dengan cara yang pertama, kalian itu berbuat baik kepada orang lain. Dari perbuatan-perbuatan baik kita, dari attitude kita, itu juga bisa memancarkan firman Tuhan, gitu. Memancarkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan kita menolong orang lain, misalnya seperti itu. Dan hal lainnya juga, kita juga bisa menceritakannya dengan cara, misalnya orang berkata, kenapa misalnya nama studentnya itu ada Agnes, oke? Misalnya nama Miss sendiri Agnes. Agnes, kenapa kamu sangat happy tiap hari? Kenapa kamu mencoba selalu untuk happy tiap hari? Nah, bisa di situ dijawab, iya karena aku ngerasa Tuhan itu sangat baik dalam hidupku. Nah, dengan cara-cara kecil seperti itu bisa digunakan dalam memberitakan firman Tuhan. Padahal itu sangat sepele, sangat kecil perbuatannya, tapi bisa saja dia mikir, emang seperti itu ya kalau percaya kepada Tuhan, gitu. Nah, gitu ya. Oke, kita memancarkan kebaikan dari attitude kita dan juga perkataan kita. Jadi tidak ada bad words. Oke? Kita belajar untuk tidak ada bad words. Oke? Even though this is difficult, but at least we try. Jadi kalaupun ini susah, paling tidak
ada, coba dulu sedikit demi sedikit, nanti pasti bisa. Oke? Jadi demikian untuk chapel kita hari ini. Kita belajar bahwa kita percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita percaya untuk bersyukur atas apapun yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita percaya untuk taat dan memberitakan firman Tuhan dalam perkataan dan juga dalam attitude kita. Gitu ya. Jadi sekian chapel kita hari ini. Dan Miss harap juga ada yang kita dapatkan masing-masing dalam diri kita yang bisa kita terapkan untuk kedepannya. Oke, sekian untuk hari ini. Miss akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat berkat-Mu yang sangat melimpah bagi kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dan atas berkat-Mu kami juga bisa menyelesaikan ya Bapa chapel kami hari ini. Berkati kegiatan kami selanjutnya Bapa. Engkau yang memberkati pembelajaran kami juga dan juga guru-guru, murid-murid dan juga device kami yang kami gunakan. Biarlah yang kami gunakan itu juga bisa mendukung kami dalam pembelajaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami masing-masing dalam tangan-Mu melalui nama Yesus Kristus Juru Selamat kami manusia. Haleluya, haleluya, amin. Selamat jumpa di chapel minggu depan ya. Bye-bye.